Shalom dear people, balik lagi di podcast kita. Ada gue Bella dan gue Angel yang pada malam hari ini akan menemani kalian nih di podcast pada malam hari ini. Gimana nih Ci Angel kabarnya? Aduh, kabarnya hari ini seneng banget karena untuk pertama kalinya bisa podcast bareng ya sama Bella, apalagi offline gitu. Iya betul banget. Jadi selama ini ya guys, kita tuh cuma pas-pasan doang di jalan, nggak pernah yang seintens ini ya ngobrolnya. Gimana nih kabarnya Bella hari ini? Wah, kalau kabar aku sendiri ya pasti sangat sukacita banget dong. Karena akhirnya ya setelah kita liburan beberapa bulan, akhirnya podcast kita tuh balik lagi hari ini. Jadi hari ini merasa terberkati gitu ya? Iya betul, kita harus terberkati dong dengan podcast ini pastinya. Nah, kan kita kan akhirnya melaksanain podcast kita nih, Ci. Hari ini sebenarnya kita mau bahas apa sih? Aduh, hari ini tuh temanya sangat menarik banget nih Bel, karena hari ini kita akan membahas terkait dengan growing intentionally. Nah, apa sih growing intentionally ini? Growing intentionally ini artinya adalah berpegang teguh pada firman Tuhan di setiap keadaan atau di situasi dalam setiap hidup kita, serta bagaimana kita itu memilih mengambil apa yang baik untuk pertumbuhan kita di dalam iman. Wah, ini kalau dari lihat temanya ini sangat relate banget gak sih dengan anak muda generasi kita-kita nih? Betul banget. Ini tuh benar-benar relate dan juga sangat applicable gitu. Apalagi kan sekarang kita udah mulai offline ya, Bel ya. Iya, betul gitu. banget. Apalagi kan kita kan udah offline terus juga ketemu lingkungan baru. Mungkin ada juga yang sulit untuk beradaptasi ya dengan lingkungannya. Kayak gitu sih. Nah, mungkin Pure People di sini udah nggak sabar banget nih buat ketemu siapa sih guest star kita pada hari ini, Ci. Yang pasti akan membawa materi dengan sangat baik ya. Iya, pasti betul banget nih. Dan juga harus deep ya jawabannya dong. Harus deep karena harus ngena sampai ke to the bone nih kayaknya. Iya, kadang tuh kalau anak muda tuh harus dikasih tahu berkali-kali itu sebenarnya. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut aja Kak Yugi selaku guest speaker kita hari ini. Yeay. Oke. Halo Kak, boleh dong perkenalkan namanya dan juga mungkin kesibukannya kali ya. Oh, Hai Pure People, nama saya Prayugi. Pelayanan di GBI Getsemani, sehari-hari bekerja sebagai technical advisor di salah satu pialang asuransi lah. Berkecimpung di dunia asuransi general lebih dari 24 tahun seperti itu. Di pelayanan pun mulai dari guru sekolah minggu, youth, worship leader, sampai pemberita firman Tuhan. Seperti itu. Keren banget ya. Makasih banget nih Kak Yugi udah sempetin waktunya nih buat datang di podcast kita pada malam hari. Iya nggak sih Ci Angel? Betul. Kalau boleh biar lebih akrab lagi nih, kita memastikan sekali lagi, kita manggilnya berarti Kak Yugi ya, biar makin muda gitu ya. Siap. Oke, siap dong, siap. Berarti teman-teman Free People udah tahu banget ya guest speaker kita hari ini, udah kenalan gitu kan. Gimana kalau kita itu mulai dengan sesuatu yang seru-seru, Bel? Apa tuh? Kita tuh mau buat games supaya kita tuh makin dalam ke tema kita hari ini dan supaya kita tuh semakin akrab. Oh, boleh dong. Ini mungkin gamesnya lumayan gemoy ya buat Kak Yugi ya. Karena kan biar mengenang masa muda lagi, Bel. Iya, boleh banget. Mungkin Ci Angel boleh bantu jelasin kali ya. Oke, jadi hari ini adalah permainannya adalah Fill the Puzzle. Nah, di mana di sini itu kita akan mengisi puzzle. Nah, puzzle-puzzle ini gambarnya akan dicocokkan sesuai dengan nomor-nomor yang ada di slide. Gitu. Nah, nanti pasti tentunya puzzle ini akan memberikan suatu arti atau suatu gambaran tertentu, Bel. Oh. Kalau gitu learning by doing ya. Mungkin kita langsung start aja kali ya di questions yang pertama. Boleh banget nih. Oke. Di nomor berapakah letak gambar B seharusnya berada? Ini gambar B ini yang kuning-kuning ini ya, Kak Yugi ya. Mungkin ini cocoknya ditaruh di nomor berapa nih? Iya nih. Taruh di nomor 4. Oh. Wah, apakah benar nih jawabannya Ci? Oh, salah. Apakah benar? Oke, berarti aku salah. Langsung ditampilkan ya. Ditampilkan oleh Muhammad. Berarti satu kali kesalahan. Apa? Karena baru ada lagi nih Kak. Ada lagi nih pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan selanjutnya ya. Di nomor berapakah letak A seharusnya berada? C deh ya. Salah baca saya. Maaf. Di nomor berapakah letak C seharusnya berada? Yang warna coklat-coklat itu ya? Iya, warna coklat nih Kak. Ada binatang apa ini? Oh, C itu nomor 1 lah pasti. Wah, apakah Gak mungkin keliru lah nomor 1 itu.
Apakah benar ya? Coba Mumet boleh dong di-spill. Langsung dibuktikan. Weh. Wah. Gimana benar banget. Dan ini emang udah kelihatan ya tadi seperti Kak Yugi bilang ya. Berarti emang sesuai dengan gelarnya yang panjang juga dari Kak Yugi langsung bisa mengerjakan pertanyaan ini. Ya, pastinya dong. Mungkin pertanyaan selanjutnya kali ya. Oke. Oh, udah nggak ada? Oh, udah langsung komplit. Udah nggak ada ternyata. Oke, apa-apa. Oke. Nah ini kalau misalkan Bella dan Kak Yugi nih, lihat dari gambar ini apa sih yang terbayangkan? Mungkin dari Kak Yugi dulu kali ya. Apa Kalau dari gambar ini Kak, gimana nih? Ini tentang perlombaan lari atau perlombaan apalah antara kura-kura sama kijang ya, kalau nggak salah gitu ya, ceritanya seperti itu gitu. Yang konon ya, yang konon dimenangkan oleh kura-kura, kok yang konon gitu. Wah, benar banget. Kalau menurut Cienca gimana nih? Jadi Bel, ya sebenarnya tuh dari dan Kak Yugi, sebenarnya dari games kita hari ini tuh juga memberikan arti gitu ya. Mungkin kalau tadi benar gitu ya dari Kak Yugi menyampaikan bahwa ini mengingatkan kita pada cerita kancil dan kura-kura kali ya, yang dimana kura-kura ini menang gitu kan ya. Nah ini juga berhubungan dengan tema kita bahwa mengingatkan kita tentang masa kecil dan mengingatkan kita tentang pertumbuhan gitu ya, dimana selayaknya manusia yang bertumbuh dan juga berkembang, kita harus menajamkan akal sehat dan intensi yang benar supaya kita tuh tahu tempat dan letak yang tepat untuk kita gitu. Kalau misalkan kita kancil itu kan identik dengan cerdik ya Bel ya. Betul. Berarti pertumbuhan pola pikir dan juga perilaku. Wah, ini kayaknya sangat berhubungan banget ya sama tema malam hari ini. Betul. Sudah dirangkai sedemikian rupa, Bel. Iya, betul banget. Mungkin ya, Kak, ini kan tadi kita udah sedikit pemanasan ya, Kak, untuk membahas podcast kita untuk tema pada malam hari ini. Nah, mungkin aku langsung pengen nanya aja nih ke Kak Yugi. Aku juga penasaran banget soal tentang growing intentionally. Nah, Kak, jadi kan di zaman sekarang ya, zaman yang sudah berkembang ini kan pola pemikiran seseorang, terus pengetahuan orang-orang tuh udah lumayan berkembang ya seiring berjalannya waktu, dan juga adanya teknologi juga membuat kita tuh lebih mengetahui dunia tuh lebih luas lagi pastinya kan. Nah kalau dari kakak sendiri tuh ada nggak sih karena perkembangan zaman ini pola pikir orang-orang tuh berbeda nggak ya Kak di zaman kita, zaman generasi kita dan juga di zaman kakak gitu, atau juga mungkin perilakunya berbeda gitu? Yang pasti iya gitu ya, karena teknologi mengubah segalanya gitu ya. Kalau dulu di zaman saya gitu ya, sebelumnya kita mungkin waktu itu belum kenal atau handphone pun masih yang teks ya, hanya teks saja seperti itu gitu ya, belum bisa untuk connect ke internet. Kemudian juga terbatas pada pakai PC, pakai laptop gitu ya, seperti itu. Dan informasi kalau hari-hari ini kita bisa kemana aja gitu. Zaman waktu itu kita masih pakai yang hard copy dan segala macam. Ya pun juga dengan artinya kebudayaan yang kita bisa lihat di dunia ini semuanya serba terbuka. Seringkali hal-hal yang mungkin ibaratnya sesuatu yang dulunya kita anggap itu tabu, hari-hari ini nggak tabu lagi seperti itu. Dan juga yang harusnya dulu kita anggap kalau kita bandingkan dengan firman Tuhan, itu dosa seperti itu. Tapi hari-hari ini, oh itu wajar. Karena di banyak belahan dunia lain pun melakukan semua hal yang demikian gitu. Nah ini yang barangkali efek negatifnya. Secara positif, oh kita berkembang karena teknologi membantu segala hal, membantu semuanya gitu ya, dalam pendidikan gitu ya, dalam pekerjaan, dalam apapun gitu ya, dia membantu. Tapi juga dalam sisi rohani ada bahaya yang mengintai sebenarnya di sana begitu. Oke, benar sih Bel. Aku setuju banget ya bahwa selain adanya efek positif dari perkembangan zaman sekarang ini, juga ada efek-efek negatif yang mungkin nggak langsung terlihat, tapi slightly itu mempengaruhi perilaku anak-anak muda. Nah, salah satunya itu tadi sudah sempat disinggung sama Kak Yugi, yaitu adalah mewajarkan suatu kesalahan atau suatu dosa. Mungkin di sini dosanya itu nggak yang sampai gimana-gimana banget, tapi slightly itu ternyata mempengaruhi kita juga gitu. Contohnya adalah pergaulan yang tidak baik ya Kak Yugi gitu. Misalkan nih mabuk-mabukan gitu ya, minum alkohol yang berlebih dengan tujuan yang negatif gitu. Kalau itu kan sebenarnya
beberapa orang menganggap bahwa minum alkohol itu salah satu yang wajar gitu ya. Tapi ternyata ketika itu membuat suatu efek negatif, itu kan berarti dosa yang terwajarkan gitu kan ya. Betul. Nah, kalau misalkan menurut Kak Yogi nih, mengapa di masa sekarang ini banyak anak yang mulai mewajarkan hal-hal tersebut? Contohnya ginilah, selain daripada alkohol. Misalnya seks sebelum nikah. Ada berapa banyak yang kita lihat tayangan di film gitu ya. Wajar-wajar aja gitu ya. Semuanya mempertontonkan seks sebelum nikah sebagai hal yang wajar gitu ya. Yang kalau kita lihat dari kacamata Kristiani itu adalah dosa percabulan ya, contoh seperti itu gitu. Tapi karena semakin banyak gitu ya informasi yang dilihat sering gitu, lama-lama orang bilang, oh itu seks di luar nikah adalah hal yang wajar seperti itu. Bahkan dianggap bukan dosa lah begitu, seperti itu. Pun juga kalau kita ngomongin alkohol dan segala macam. Berapa banyak kita lihat gitu ya, di tayangan film, di YouTube segala macam, orang bebas-bebas aja minum alkohol gitu ya, tertawa, terbahak-bahak, terhuyung-huyung, mabuk dan segala macam gitu. Ibaratnya semuanya jadi normal begitu. Nah, ini yang akan jadi bahaya buat setiap kita gitu ya, anak-anak Tuhan. Berarti itu dari lingkungan kita sendiri juga ya, Kak? Lingkungan sendiri mungkin lingkungannya lebih ke tontonannya sekarang, terus juga teman-teman kita kali ya, pertemanan juga kali ya. Betul, karena pertemanan, karena tontonan, karena yang kita lihat di YouTube lah, di Instagram atau di TikTok lah gitu ya, whatever yang kita lihat, apa yang kita lihat itu ibaratnya semua menormalkan, mewajarkan bahwa perilaku demikian nggak ada yang keliru kok, semua ngelakuin. Nah, seringkali anak-anak Tuhan ya yang masuk menjelang awal-awal gitu ya, masa muda mereka gitu, lihat, oh itu wajar kok seperti itu, ya lakukanlah hal yang sama begitu. Seperti itu. Iya, tapi aku mungkin juga ini sih, Kak. Aku tuh juga mungkin beberapa temanku tuh juga ada yang berperilaku mungkin harusnya tuh dia nggak lakukan gitu loh. Cuma mungkin karena dia udah pernah melakukan itu, dia merasa kayak efeknya tuh nggak ada buat dia, tapi dia merasa kayak apalagi kan dosa kan kata orang kan dosa itu sebenarnya enak tapi Ya, efeknya tuh masih nanti gitu loh. Jadi dia kayak iya. merasa karena dia udah pernah, dia tuh jadi kayak biasa aja nih di gua gitu loh. Jadinya kayak gitu, Kak. Ya, kalau ada di Amsal berkata, air curian dan roti curian tuh manis rasanya gitu ya. Sesuatu yang emang bukan haknya tiba-tiba kita nikmati gitu, oh enak gitu ya. Manis rasanya seperti itu. Padahal upah dosa adalah maut seperti itu. Ya, disinilah kita balik kembali gitu. Di tengah-tengah hal-hal yang ibaratnya kok mewajarkan dosa gitu ya. Apakah nggak ada kita balik lagi gitu ya, pure untuk ke Tuhan atau back to Bible. Sebenarnya firman Tuhan ngomong apa sih seperti itu gitu. Pasti dah ya, coba kalau saya tanya Angel dan Bella atau anak-anak muda yang lain, apakah nggak tergiur untuk jatuh dalam dosa gitu ya? Pastilah, karena dosa itu dikemas begitu rupa gitu ya. Nggak ada dosa yang buruk muka gitu, nggak ada. Ketika orang lihat dosa, itu menyajikan sesuatu yang indah, bagus gitu ya. Sepertinya nikmat kalau dinikmati gitu ya. Padahal ketika kita cemplung di dalamnya, ya hancur berantakanlah hidup ini seperti itu. Ini kayak cerita Adam dan Hawa ya. Iya. Betul. Jatuh ke dalam dosa. Iya, jatuh ke dalam dosa ya ceritanya. Oh, tapi gini Kak, kan tadi kan Kakak sempat bilang ya kalau dunia ini kan sebenarnya lagi sedang tuh mewajarkan dosa-dosa manusia gitu ya. Kalau dari Kakak sendiri nih, apakah pernah gitu nggak sih kayak tergiur atau mungkin tergoda gitu loh pada saat mungkin masa-masa dewasa mungkin kali ya, soalnya kan masa-masa dewasa adalah masa-masa dimana penasaran gitu ya. Ya, sampai hari ini pun ya, mungkin kita lebih mudah lah untuk akses dosa lah ya, sampai sekarang gitu ya. Ketika teknologi ada di genggaman tangan kita, pornografi lah contoh seperti itu. Kita klik, gitu, tiba-tiba keluar gambar misalnya porno seperti itu. Hal-hal yang ibaratnya menggoda begitu ya. Kok jadi gambarnya seperti ini gitu ya. Akhirnya udah kita skip seperti itu.
apakah saya nggak tergoda? Ya pasti tergoda lah gitu ya. Namun kalau boleh dibilang gitu ya, pernah dengar cerita tentang seorang pemilik yang punya anjing hitam dan anjing putih? Pernah dengar ceritanya? Belum sih kalau Iya, belum sih. Aku aku. juga belum Belum sih. ya. Iya. Jadi itu anjing dua-dua ganas dan luar biasa gitu ya, hebat gitu ya dalam hal berburu. Satu orang tanya, sebenarnya yang paling kuat mana, hitam atau putih? Dia bilang. Lalu si pemilik bilang begini, tergantung siapa yang dikasih makan lebih banyak lah. Itulah yang jadi lebih kuat, dia bilang begitu. Pun sama dengan demikian dalam hidup ini gitu ya. Kalau kita kasih makan lebih banyak hal-hal yang duniawi dalam hidup kita, dialah yang menang gitu ya. Tapi kalau kita juga lebih banyak kasih hal-hal makan untuk hal-hal spiritual hidup kita, itulah yang akan jadi menang gitu. Siapa yang sanggup untuk mengalahkan dosa gitu ya, kalau bukan karena firman Tuhan yang ada dalam hidup kita gitu. Seperti itu. Godaannya terlalu berat, bertempur terus setiap hari gitu ya. Kadang menang, kadang kalah seperti itu. Oke, berarti aku setuju sih sama terkait dengan apa yang kita ambil atau apa yang kita konsumsi itu bisa berpengaruh sama kita gitu. Nah, tapi mungkin bagaimana kita menanggapi hal tersebut sebenarnya iman atau berpegang teguh dalam Tuhan itu menjadi salah satu cara gitu kali ya, Kak Yogi. Nah, apakah sebenarnya dan apa yang bisa kita lakukan untuk dapat berpegang teguh di dalam Tuhan di tengah situasi itu gitu. Apalagi ini kan sebenarnya lama-lama menjadi culture ya. Maksudnya kan slightly dari culture barat mungkin dibawa ke Indo dengan berbagai macam cara, mulai dari digital, sosmed dan segala macam. Ya mau nggak mau kita harus kembali lagi ke firman Tuhan gitu ya. Pemazmur katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Yang bisa benar-benar merangi bahwa, oh yang kita lakukan keliru, oh yang kita lakukan benar, hanya firman Tuhan, seperti itu. Kita harus kembali lagi ke firman Tuhan. Kalau kita aware dengan tubuh jasmani kita, gitu ya. Ada yang diet, ada yang konsumsi makanan bergizi, ada yang olahraga, ada yang atur dia punya tubuh, ada yang nge-gym segala macam. Apakah enggak tubuh rohani kita pun kita rawat gitu ya secara spiritual? Apa yang harus jadi asupannya gitu ya? Kalau itu enggak dikasih makan ya kering kerontang lah. Nanti dia lihat, nggak ada lagi hal-hal yang spiritual yang dia bisa lihat sebagai filter dalam hidupnya gitu ya. Balik lagi lah ke awal, bahwa kedisiplinan secara rohani misalnya. Contoh deh, kita baca firman Tuhan lah seperti itu. Berdoa, baca firman Tuhan. Barangkali bagi sebagian besar orang, anak-anak muda gitu ya, itu mah kuno, baca Alkitab gitu ya, berdoa setiap hari kuno gitu, seperti itu. Tapi itulah dasar dari iman kan adalah ini ya, pendengar anakan firman Tuhan, seperti itu. Nggak ada lagi lain gitu. Seperti itu. Wah, benar banget sih. Apalagi kan emang dibilang tuh rohani. Kalau kita mau lebih taat dengan Tuhan, kita harus diberikan sumber rohani lebih lagi, pasti nggak sih? Ya, apalagi kalau misalkan kita ngomongin berpegang teguh, tadi kan Cici pernah juga ngomong kali ya. Yes. Tadi dari Kak Yugi juga bilang kalau misalkan kita mau berpegang teguh, kita harus dikasih asupan terus-terus nih. Betul. Tapi mungkin aku juga mau nambahin sih. Kalau dari aku mungkin selain kita diberikan asupan kali ya Kak, kita juga harus bertumbuh nggak sih Kak di dalam Tuhan? Pasti. Nah, bertumbuh itu perlu wadah gitu ya. Ibaratnya pohon itu perlu tanah gitu ya untuk bisa bertumbuh gitu. Dia perlu wadah. Wadahnya apa gitu ya? Gereja lokal. Itu wadahnya kita bertumbuh di sana. Tanpa bergereja gitu ya, saya yakin kita nggak akan pernah bisa bertumbuh. Di gereja lokal lah itu wadah kita untuk bertumbuh. Ibaratnya kalau Efesus bilang, kita ini kan keluarga besarnya Allah gitu ya. Ibaratnya anak-anak Allah, keluarga besarnya Allah. Nah, gereja lokal itu keluarga kita, seperti itu. Di dalam situlah kita ibaratnya dididik secara firman Tuhan ya, digembalakan ya, kemudian dimentor ya, kemudian juga kita
trial pelayanan lah, kemudian gesekan lah gitu ya antara satu dengan yang lain. Bukankah di situ bertumbuh namanya seperti itu? Jadi jangan lepas ibaratnya karena di sini online ya, ibaratnya pandemi 2 tahun lebih gitu ya. Kita terbiasa sekarang untuk gereja online gitu ya. Seringkali mungkin kita lupakan bahwa kita harus tertanam di dalam gereja lokal seperti itu. Kadang kalau online kita cuma tinggal klik, gak enak khotbahnya ganti lagi YouTube yang lain, gak enak lagi ganti lagi, gak enak lagi ganti lagi. Semuanya sesuai dengan selera kita seperti itu. Begitu kalau menurut saya, Bella. Iya. Aku setuju banget, dan menurut aku pribadi ya Kak Yogi ya, bahwa sebenarnya ketika kita gereja offline itu ada suatu kelegaan yang selama seminggu ini tuh kayak datang dan beban tuh kayak rasanya hilang gitu kalau misalkan gereja offline. Dan emang apalagi kalau pada saat itu kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan gitu ya, supaya semakin bertumbuh gitu ya tentunya dari firman Tuhan itu. Nah, dari pertumbuhan akan di dalam Tuhan dan juga firman Tuhan yang masuk ke dalam diri aku gitu ya, aku tuh merasa ada dampaknya gitu. Selain kelegaan, aku ngerasa bahwa next nih gitu ya, kedepannya kan hari Minggu langsung hari Senin ya, kelas pagi gitu kan ya. Mungkin yang sekarang lagi kuliah offline atau mungkin lagi menjalani masa perkuliahannya gitu kan. Aku merasa kayak memberikan dampak yang positif gitu. Nah, kalau misalkan dari Kak Yogi sendiri gitu ya, apa yang Kakak rasakan gitu ya, selama bertumbuh di dalam Tuhan, dan apakah dampaknya bagi kehidupan Kak Yogi sehari-hari? Ketika kita bertumbuh, tadi ayat-ayatnya kita kan di Efesus kan ya, bertumbuh dalam segala arah kepada Tuhan gitu ya. Artinya pertumbuhan kita bukan kepada selebriti, bukan kepada siapa yang tokoh mana gitu ya. Pertumbuhan kita adalah arahnya ke Tuhan seperti itu. Nah, dampaknya buat kita adalah kita bertumbuh ke arah Tuhan adalah kita memiliki impact yang besar bagi sesama. Hidup ini bukan lagi mementingkan diri sendiri, tapi hidup ini adalah jujur bagaimana kita bisa berdampak bagi sesama, bagi jiwa-jiwa seperti itu. Banyak kali kita lupa ketika orang ya dalam hal dia tidak bertumbuh sama sekali, yang ada cuman keegoisan gitu ya. Tentang akulah, bagaimana aku disenangkan, bagaimana aku diberkati dan segala macam. Tapi ketika seiring perjalanan pertumbuhan kehidupan seorang, yang dihasilkan adalah buah di sana gitu ya. Buah yang dinikmati oleh orang-orang sekitar. Buah apa gitu ya? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri gitu ya. Galatia 5 ayat 22 23 seperti itu. Sesuatu yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Gitu. Pertumbuhan harus berdampak bagi sesama. Pertumbuhan harus berdampak bagi jiwa-jiwa. Kalau belum sampai di sana, kita belum bertumbuh seperti itu. Gimana sih, Angel? Dapat banget ya. Aduh, langsung buah-buah itu benar-benar menjadi dampak bagi aku sih ketika emang kita bertumbuh di dalam Tuhan gitu. Apalagi nggak cuman bagaimana itu bertumbuh di dalam diri kita sendiri, tapi bagaimana kita memperlakukan orang lain juga gitu kan. Kayak gitu. Tapi Kak, aku juga mau nanya deh, kalau misalkan ke diri kita sendiri tuh cara tahu kita tuh benar-benar bertumbuh tuh kan selain kita memberikan kepada orang lain, ada lagi nggak sih Kak? Ya contoh lah misalnya buah kesetiaan gitu ya. Ya, bisa nggak kita setia sama Tuhan? Tatkala mungkin jauh dari kata senang, jauh kata diberkati gitu. Jauh dari kata misalnya kita gagal ujian. Bisa nggak tetap kita setia? Barangkali kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Entah orang tua kita, entah saudara kita. Tapi bisakah kita tetap setia? Barangkali mungkin kita kehilangan apapun gitu ya. Bisakah kita tunjukkan kesetiaan? Sebenarnya buat diri kita loh itu kesetiaan. Tapi orang lihat gitu, dia rasakan, oh ini anak Tuhan ya, setia. Bukan hanya sekedar ketika diberkati, ketika senang, ketika sukacita. Tapi dia tetap setia ketika seharusnya
harusnya dia sangkal Tuhan dengan keadaan yang demikian gitu. Barangkali pandemi ngajarin kita lah, 2 tahun lebih gitu ya. Ada banyak orang kehilangan pekerjaan, ada banyak orang kehilangan ayah ibunya gitu ya yang meninggal gara-gara COVID. Ada banyak orang yang mungkin kehilangan orang-orang yang dicintai, barangkali pendetanya, gembalanya semua. Tapi di tengah pandemi seperti ini gitu ya, bisakah kita tetap setia untuk selalu mengiring Tuhan gitu? Barangkali mungkin ada banyak orang yang gagal kuliah gara-gara pandemi seperti itu. Teman-teman kita yang lain, yang masih muda, yang semangat luar biasa. Tapi karena pandemi, orang tua kehilangan pekerjaan, dia harus gagal kuliah. Tapi bisakah dia tunjukkan untuk tetap setia dan cinta Tuhan di tengah keadaan demikian? Seperti itu. Itu bukan hanya ibaratnya dia berdampak buat dirinya sendiri, tapi itu buah kesetiaan. Ketika orang lihat, dia akan menjadi teladan gitu ya. Oh, itu kekristenan harusnya yang seperti itu begitu. Oke. Justru malah pas kita dicobai oleh Tuhan, maka itu tanda kita lagi bertumbuh ya. Berarti kayak proses pertumbuhan itu kali ya. Ya, buah itu kan kalau gimana kita tahu tentang kesabaran? Kalau nggak diuji dengan sesuatu hal yang sampai misalnya di ujung tanduk misalnya, atau mepet waktunya gitu ya, benar-benar menghadapi satu masa yang kadang-kadang ada orang-orang yang menjengkelkan barangkali, ada orang-orang yang ibaratnya, aduh harusnya nggak kayak begini gitu, tapi bisakah kita tunjukkan kesabaran? Boleh saya kesaksian? Boleh. Nah, contoh kesabaran gitu ya. Tahun lalu Maret 2021 saya kena COVID. Saya masuk rumah sakit berdua teman saya. Karena teman saya lumayan parah gitu ya. Dia sampai pakai oksigen. 9 hari saya dirawat di sana. Kemudian pas mau pulang gitu ya. Saya udah bilang dari malam. Dari malam sebelumnya saya bilang ke rumah sakit, "Suster, saya mau pulang besok." Urus dong administrasi karena pakai asuransi. Lalu udah urus segala macam. Tahu nggak saya keluar jam berapa besoknya? Jam 7 malam saya baru keluar. Jadi malam nih saya pulang, pengen pulang. Udah bilang, besoknya jam 7 malam saya baru keluar dari rumah sakit. Saya pikir ini di mana ada kelirunya gitu ya. Nah, di tengah keadaan yang menjengkelkan, yang sebenarnya wajarlah kalau marah dalam keadaan demikian gitu ya. Tapi bisakah kita tunjukkan buah kesabaran di sana? Bahwa anak-anak Tuhan bisa sabar begitu. Seperti itu. Benar-benar. Aku jadi ingat cerita Alkitab Ayub ya. Ayub kan Ayub sering dicobai gitu kan Kak. Kayak awalnya dia mempunyai dia lumayan mempunyai aset banyak ya dari berkat Tuhan, Terus pas Tuhan memberikan cobaan setannya memberikan cobaan gitu ya kepada si Ayub, akhirnya Ayub itu masih setia gitu kepada Tuhan. Harta dan juga keluarganya ya. Iya. Bahkan keluarganya aja juga keluarga itu nanya kenapa dia masih bisa setia kepada Tuhan ya. Nah, itu Ayub contoh yang kalau menurut saya kesetiaan yang radikal ya. Ibaratnya awalnya anaknya dihabisin semua. Hartanya habis semua. Udah begitu kan? Kemudian kesehatannya habis itu dihabisin juga. Sampai istrinya pun tinggalkan dia lah ibaratnya. Istrinya bilang, "Lu masih mau bertahan? Lu lihatlah diri lu sendiri," gitu ya. "Apa ikut Tuhan kayak begitu?" kata dia. Lalu tercetuslah kalimat yang menurut saya itu kalimat yang luar biasa. Dia bilang, "Kalau kita bisa terima hal yang baik dari Tuhan, apa kita nggak bisa terima hal yang buruk," kata dia. Lalu dia juga bilang, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali kepada Tuhan," seperti itu. Jadi ini kesetiaan yang radikal lah, ibaratnya ditinggalkan semua seorang diri gitu ya, tapi tetap bertahan kepada Tuhan. Nah, kalau menurut saya inilah definisi dari pertumbuhan, ada kesetiaan di sana begitu. Tapi aku merasa Ayub itu keren banget karena dia tuh masih bisa konsisten untuk setia kepada Tuhan sih Kak. Tapi menurut Kakak sendiri
gimana sih caranya mungkin buat kita-kita nih anak muda, pure people di sini sendiri tuh untuk konsisten nih, untuk bertumbuh di dalam Tuhan mungkin di kehidupan sehari-hari kita? Kita balik lagi ya. Kalau tadi kita ngomongin Ayub, Ayub bilang dia ibaratnya bersahabat dengan Tuhan atau intim dengan Tuhan dari sejak masa mudanya, contoh seperti itu. Nah, gimana caranya kita untuk bisa bertumbuh? Buat saya sih gampang aja ya. Awalnya adalah baca Alkitab, berdoa setiap hari, disiplin dan konsisten sepanjang umur hidup kita. Karena iman itu timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Nggak lagi lain, kita kembali lagi ke firman Tuhan. Karena kalau kita lihat, selalu harusnya adalah benchmark-nya dalam hidup ini adalah firman Tuhan. Kita ngerti bahwa ini dosa atau tidak pun semuanya benchmark-nya adalah firman Tuhan, Alkitab seperti itu. Oke. Tapi aku mungkin juga pengen nambahin sih, Kak. Dimana kalau misalkan kita pengen buat konsisten, mungkin kita harus sebelum itu harus ada tujuan sih. Tujuan dan juga keinginan dari kita gitu loh, agar kita tuh bisa lebih bertumbuh lagi kepada Tuhan dan juga mau mengembangkan hal tersebut gitu ya. Ya, seperti kita merencanakan hidup ya. Kadang kita, umur sekian saya mau kuliah. Umur sekian nanti setelah lulus kuliah saya mau kerja. Misalnya as accounting, misalnya di 5 besar perusahaan auditor terkenal, contohnya seperti itu. Saya mau kerja di sana, di sini, dan segala macam. Apakah enggak juga kita buat planning tentang hal spiritual dalam hidup kita? Setahun ke depan kita mau ngapain gitu? Seperti apa? Misalnya ada Alkitab gitu ya. Apakah setahun ke depan kita baca habis dari Kejadian sampai Wahyu? Ulang lagi berikutnya Kejadian sampai Wahyu. Kejadian sampai Wahyu. Mungkin kita berpikir, 3-4 tahun ke depan seharusnya saya udah jadi pengajar atau melayani as a worship leader atau melayani jadi secara demikian atau bisa mementor orang lain di tengah komunitas sel ya, komsel seperti itu. Harusnya sih kita punya target juga buat hal yang spiritual gitu ya. Yang seringkali orang lupakan gitu ya. Harusnya ini sejalan. Ketika kita mengambil pekerjaan gitu ya, atau pindah atau beli rumah, bukankah sewajarnya hal yang rohani ini mengikut gitu ya. Misalnya contoh kamu tinggal di Jakarta. Oke, saya mau beli rumah nih di mana gitu ya. Tapi bisakah kita berpikir kalau di sana satu tempat kita pilih, nanti kita gerejanya di mana ya? Apakah kita masih bisa terlibat dalam pelayanan ketika kita tinggal di sana? Apakah kita bisa berdampak bagi sekitar dan sesama? Apakah kita masih bisa melayani jiwa-jiwa seperti itu? Itu yang seringkali kita lupa gitu ya. Pokoknya urusan jasmani aja dulu. Yang masalah rohani mah ditinggal belakangan gitu seperti itu. Padahal harusnya dia sejalan, beriringan gitu. Balance lah, seimbang seperti itu. Berjalan, beriringan, dan balance gitu ya. Mungkin aku agak ke belakang nih, Kak Yugi. Tadi aku tertarik banget sama cerita dengan kesetiaan Ayub, di mana dia itu tetap kuat untuk selalu setia bertumbuh di dalam Tuhan gitu ya. Kalau aku ada sedikit kepenasaran yang dari tadi pengen aku tanyain gitu. Kalau misalkan dari Kak Yugi ini kan udah melalui masa-masa pelayanan dari muda gitu kan ya. Dan sedangkan kita nih sekarang lagi teman-teman people juga masih muda-muda, kita pengen tahu gitu apakah ada sesuatu yang menguatkan Kak Yugi gitu kan ya. Karena Ayub aja tadi terkuatkan juga gitu. Nah, apakah ada ayat atau sesuatu hal yang menguatkan Kak Yugi agar selalu setia dan juga selalu bertumbuh di dalam Tuhan? Kita kembali kalau saya ingat di masa muda gitu ya. Mazmur 119 ayat 9. Bunyinya dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman. Sekali lagi gitu ya, bahwa kita nggak akan pernah bisa mampu dan kuat untuk kita menjaga bersih kudusnya hidup kita tanpa
kita menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Balik lagi sih, itu aja lah yang harus kita pegang teguh sepanjang umur hidup kita. Seperti itu. Oke. Mungkin dari Kak Yugi ada sedikit pesan nggak sih buat few people itu agar dari podcast pada malam hari ini kan tentang growing intentionally, setiap few people bisa menjadi pelaku firman yang baik gitu di setiap situasinya. Buat few people yang nanti melihat atau menonton acara ini gitu ya, pertumbuhan secara rohani jangan pernah dilupakan lah. Ibaratnya seperti kita merencanakan hidup kita, masa depan kita mau seperti apa, kita kuliah mau jadi seperti apa. Rencanakanlah juga dalam spiritual kerohanian hidup kita. Mau seperti apa kelak gitu ya hidup kita ini dalam kerohanian. Karena biar gimana pun masa muda itu masa yang penuh gairah gitu ya. Masa yang kita mau tahu segala macam. Betul. Yang seringkali kalau kita dibawa ke sesuatu yang keliru, ibaratnya masa depan itu seperti musnah begitu aja. Tapi kalau dia mengalir dengan tepat dalam tangannya Tuhan, jadi potensi yang luar biasa sepanjang umur hidup kita bahwa kelak gitu ya. Jadi orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa ketika kita memanfaatkan masa muda ini dan kita menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti itu sih. Waduh, dalam banget ya Bel ya penyampaian kata-kata dari Kak Yugi. Nah mungkin sedikit kita rekap kali ya Bel ya, kesimpulan mungkin buat teman-teman yang ternyata nontonnya di skip nih atau baru nonton gitu kan ya, bisa langsung tahu gitu dan juga mungkin bisa langsung ngena nih to the bone gitu kan ya, apa sih yang disampaikan pada hari ini. Mungkin dari Kak Yugi boleh disampaikan sedikit kesimpulan untuk hari ini. Ya, kalau kita ngomongin growing growing apa tadi? Intentionally. Intentionally ya. Itu perlu wadah. Kita perlu tertanam di gereja lokal. Jadi jangan lupakan kita harus bergereja karena di situ kita bisa bertumbuh. Ya, di situ kita bisa mempraktekkan. Di situ kita bisa melihat gitu ya, pengalaman banyak teman-teman yang lain bersama dengan Tuhan. Di situ seperti itu. Kemudian yang berikut adalah baca firman Tuhan setiap hari, berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Konsistenlah sepanjang umur hidup kita gitu ya. Kelak seperti anak panah di tangan pahlawan gitu kata Mazmur, demikianlah anak-anak muda pada masanya gitu ya. Biar anak panah itu benar-benar di tangan Tuhan. Dipegang di tangan Tuhan ketika dilesakkan gitu ya. Tepat sampai pada sasaran dan tujuan gitu. Ibaratnya kita tuntaskan rencana Tuhan dalam hidup ini. Ya, ibaratnya kalau saya mau rekap, tertanam dalam gereja lokal, jangan lupakan firman Tuhan, baca, renungkan firman Tuhan, berdoa setiap hari. Seperti itu, praktekkan gaya hidup firman Tuhan dalam setiap keseharian hidup kita. Jangan lupakan komunitas sel, seperti itu. Oke, berarti ada 3 ya. Tadi ada gereja lokal gitu ya, pelayanan, terus juga habis itu baca firman Tuhan dan juga praktekkan. Nah, mungkin aku akan sedikit menambahkan gitu ya terkait dengan mungkin yang berhubungan dengan tema hari ini, yaitu ayat spesial kita di Efesus 4 ayat 13 sampai 16, di mana sebenarnya ini juga menyimpulkan acara kita hari ini juga nih, Bel, yaitu di mana tertulis kata-kata sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus. Wah, berarti dalam banget ya pembicaraan hari ini, bagaimana kita bertumbuh dalam Tuhan, dan juga bagaimana kita berperilaku sebagai anak-anak muda. Nah sayangnya Bel, podcast kita hari ini harus
sudah harus segera berakhir dengan Kak Yugi. Gimana, sedih nggak nih Bel? Sedih dong pastinya, karena Kak Yugi ini memberikan Banyak insight insight banget nih buat peer people semua di sini. Apalagi Kak Yugi kan sudah lebih berpengalaman daripada kita ya. Itu sangat memberikan efek juga ya kepada kita, agar kita tuh lebih sadar lagi untuk sadar karena adanya keberadaan Tuhan Tuhan dalam hidup kita, dan juga agar kita tuh bertumbuh dan juga berkembang bersama Tuhan. Betul. Nah, tapi Kak Yugi dan juga teman-teman people dan juga Bella, jangan sedih-sedih karena masih ada podcast Lumina selanjutnya yang akan tayang di YouTube channel Lumina Gracia. Nah, makanya untuk itu like, comment, and subscribe YouTube channel ini, dan juga mungkin boleh nih nanti kalau misalkan ada mau tanya-tanya gitu ya, di tema-tema selanjutnya boleh undang Kak Yugi lagi untuk dapat menjadi guest speaker gitu kan ya. Atau mungkin kalau ada yang masih penasaran hari ini bisa langsung kontak Kak Yugi juga. Apakah Kak Yugi ada sosial media? Iya. Ada di Instagram ada. Oke, Instagramnya apa nih namanya nih Kak Yugi? Prayugi, cuman A-nya pakai 4, jadi PR4YUGI. Boleh di take notes ya. Iya, kali aja mungkin ada yang mau bertanya-tanya gitu kan ya. Nah, teman-teman, dari penyampaian hari ini juga dan juga dari YouTube channel hari ini juga, semoga bermanfaat, dan juga tentunya like, comment, dan subscribe, dan tonton terus, karena biar teman-teman kreatif semakin semangat nih untuk buat podcast-podcast yang bermanfaat buat teman-teman. Nah, tapi jangan lupa juga karena Lumina Gracia juga punya IG, yaitu @luminagracia. Untuk kalian itu nggak ketinggalan info-info dari Lumina, dan juga habis itu ada merch-nya Lumina nih, yaitu di @lumior.lgc. Nah, Lumiere ya bacanya. Lumiere. Oke, nah habis itu buat anak-anak muda banget ya, biar anak muda banget, ada juga TikTok nih ya kan. Jadi sambil rebahan gitu ya, tapi tetap sambil berkembang juga dalam Tuhan gitu. Nah, itu follow aja juga akun TikTok Lumina, yaitu di @luminagracia. Nah, seperti itu terlebih dahulu untuk karena hari ini kita harus mengakhiri hari ini. Saya Angelina Albright dan saya Gabriela Monica. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa teman-teman people di podcast selanjutnya. Okay. Don't forget to be pure and blessed. Bye guys.